Di tengah dunia yang terus berubah, di mana peradaban datang dan pergi, ada satu simbol yang tetap kokoh berdiri di jantung Jepang, Takhta Krisan. Di balik tembok megah Istana Kekaisaran Tokyo, sejarah panjang dan tradisi kuno terus hidup, menjadi saksi bisu perjalanan bangsa ini dari masa ke masa. Takhta Krisan Jepang tetap berdiri sebagai monarki turun-temurun tertua di dunia. Sebuah institusi yang telah melewati berbagai zaman, perang, dan perubahan sosial. Takhta ini bukan hanya lambang kekuasaan, tetapi juga simbol kesinambungan dan stabilitas yang telah mengakar kuat dalam budaya Jepang. Garis keturunan kaisar membentang lebih dari 2 milenium, menjalin benang merah dari masa mitos hingga era modern. Inilah fondasi identitas bangsa Jepang, di mana setiap generasi kaisar membawa warisan leluhur dan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Takhta Krisan bukan sekadar cerita raja dan ratu, tapi kisah adaptasi luar biasa, dari penguasa absolut yang menentukan arah negara, hingga menjadi simbol pemersatu rakyat di tengah perubahan zaman. Setiap kaisar menghadapi tantangan berbeda, namun tetap menjaga esensi dan martabat takhta. Ketika monarki lain runtuh di tengah gelombang revolusi dan modernisasi, Kekaisaran Jepang justru bertransformasi. Ia mampu menyesuaikan diri, menjaga relevansi di setiap zaman, dan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Jepang. Setiap kaisar mewarisi beban sejarah dan harapan jutaan rakyatnya. Mereka bukan hanya pewaris tahta, tetapi juga penjaga tradisi, simbol persatuan dan inspirasi bagi bangsa. Takhta Krisan menjadi unik di dunia karena kemampuannya bertahan dan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Peran kaisar terus berubah, kadang hanya simbol di tengah masyarakat modern, kadang menjadi suara moral dan harapan di masa-masa sulit, serta penghubung antara masa lalu dan masa depan. Namun, ada pula masa di mana kaisar menjadi pemimpin perubahan besar, seperti pada era Meiji, ketika Jepang membuka diri pada dunia dan bertransformasi menjadi negara modern tanpa melupakan akar budayanya. Mari kita telusuri perjalanan epik Takhta Krisan, dari kisah mitos para dewa hingga peran pentingnya di Jepang modern. Inilah kisah tentang kekuatan tradisi, adaptasi dan mendalam yang terus hidup di hati bangsa Jepang hingga hari ini. Fondasi Kekaisaran Jepang berakar pada mitologi Shinto, di mana Kaisar Jimmu dikisahkan sebagai keturunan Dewi Matahari, Amaterasu. Kisah ini, tercatat dalam Kojiki dan Nihon Shoki, memberi legitimasi ilahi pada Takhta Krisan selama berabad-abad. Kaisar dipandang sebagai jembatan antara manusia dan dewa, pemimpin spiritual sekaligus politik. Ritual-ritual seperti Daijosai menegaskan peran kaisar sebagai penjaga harmoni antara langit dan bumi. Meski Jimmu dianggap mitologis, narasi keturunan ilahi ini mempersatukan bangsa dan memperkuat institusi kekaisaran. Gelar Tenno, penguasa surgawi, menandai konsolidasi kekuasaan dan sakralitas garis keturunan kaisar. Secara teori, Kaisar Jepang memiliki otoritas absolut atas negeri dan rakyatnya. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit dari sekadar gelar dan mahkota. Selama berabad-abad, kekuasaan sejati di Jepang seringkali tidak berada di tangan sang kaisar, melainkan tersembunyi di balik layar, dipegang oleh para penguasa bayangan yang lebih kuat secara politik dan militer. Kekuasaan nyata di Jepang kerap berpindah tangan, mengikuti arus intrik politik dan kekuatan militer yang berkembang dari masa ke masa. Pergeseran ini tercatat dalam berbagai dokumen sejarah, menandai perubahan-perubahan besar dalam struktur pemerintahan Jepang. Sejak era Heian, klan Fujiwara berhasil mengendalikan istana dengan kecerdikan politik mereka, menjadikan kaisar sebagai simbol seremonial belaka. Setelahnya, kekuasaan berpindah ke tangan para shogun, pemimpin militer yang menguasai negeri dari balik tirai kekaisaran. Sistem bakufu, atau pemerintahan militer, memperkuat posisi shogun sebagai penguasa de facto. Mereka mengatur wilayah, memungut pajak, dan memimpin pasukan, sementara kaisar tetap berada di Kyoto, jauh dari hiruk-pikuk kekuasaan nyata. Shogun memerintah atas nama kaisar, namun seluruh kekuatan militer dan politik sepenuhnya berada di tangan mereka. Para samurai setia pada shogun, bukan pada kaisar, sehingga keseimbangan kekuasaan pun bergeser. Dualisme ini bertahan hampir 7 abad. Kaisar tetap menjadi lambang spiritual dan budaya, sementara shogun adalah penguasa sejati yang menentukan arah negeri.
Hubungan ini menciptakan sistem pemerintahan unik yang membedakan Jepang dari negara lain. Para shogun tidak pernah menghapus institusi kekaisaran, karena mereka membutuhkan legitimasi dari kaisar untuk memperkuat posisi mereka di mata rakyat dan bangsawan. Simbolisme kekaisaran tetap dijaga, meski kekuasaan nyata ada di tangan shogun. Sepanjang sejarah, beberapa kaisar berusaha merebut kembali kekuasaan, namun upaya mereka jarang berhasil. Baru pada abad ke-19, ketika kekuatan shogun mulai melemah akibat tekanan internal dan eksternal, peluang itu muncul. Kedatangan kapal hitam dari barat dan krisis internal mengguncang fondasi pemerintahan shogun. Jepang dihadapkan pada tantangan modernisasi dan ancaman kolonialisme memaksa perubahan besar dalam tatanan kekuasaan. Inilah awal restorasi Meiji, sebuah babak baru dalam sejarah Jepang. Kaisar kembali ke pusat kekuasaan, menandai dimulainya era modernisasi dan transformasi besar-besaran yang akan mengubah wajah Jepang selamanya. Kedatangan kapal hitam Amerika pada 1893 mengguncang Jepang dan melemahkan shogunan Tokugawa. Gerakan "Hormati Kaisar, Usir Orang Barbar" memanfaatkan simbol kaisar untuk menentang shogun. Restorasi Meiji di 1964 mengakhiri kekuasaan shogun, memulihkan otoritas kaisar muda Meiji. Jepang pun bertransformasi, sistem feodal dihapus, modernisasi dan industrialisasi dimulai. Ibu kota dipindah ke Tokyo. Konstitusi Meiji menegaskan kaisar sebagai penguasa absolut, simbol nasionalisme dan modernitas. Rakyat diajarkan kesetiaan mutlak pada kaisar, yang kini menjadi pusat negara modern. Restorasi Meiji mengubah kaisar dari simbol seremonial menjadi ikon kemajuan Jepang. Di era Showa, Kaisar Hirohito menjadi simbol kekuasaan absolut, mewakili puncak otoritas di Jepang. Ia tidak hanya dihormati sebagai pemimpin negara, tetapi juga dipandang sebagai titisan dewa oleh rakyatnya. Dalam suasana politik yang penuh ketegangan, peran kaisar menjadi sangat sentral dalam kehidupan masyarakat Jepang. Kekuasaan ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok militeris untuk membenarkan ekspansi wilayah dan peluncuran perang di Asia Timur. Nama dan wibawa kaisar dijadikan alat legitimasi bagi kebijakan agresif militer Jepang. Nama kaisar membakar semangat nasionalisme ekstrem. Rakyat dan tentara didorong untuk berjuang demi kejayaan tanah air dan kaisar yang dianggap suci. Banyak prajurit bahkan rela mengorbankan nyawa mereka demi sang penguasa ilahi, seperti yang terlihat pada aksi kamikaze dan pengorbanan besar di medan perang. Namun hingga kini, peran Hirohito dalam pengambilan keputusan selama perang masih menjadi perdebatan. Ada yang meyakini ia hanya simbol, sementara yang lain menilai ia turut terlibat dalam strategi militer. Propaganda negara menjadikan kaisar pusat kultus, memperkuat citra bahwa seluruh bangsa harus tunduk dan setia pada kehendaknya. Namun kekalahan Jepang di Perang Dunia II mengguncang fondasi kepercayaan ini. Kota-kota hancur dan rakyat mulai mempertanyakan makna pengorbanan mereka. Dalam momen bersejarah, Hirohito akhirnya mengumumkan penyerahan Jepang lewat siaran radio, yang dikenal sebagai Jokuon Hoso. Ini adalah kali pertama rakyat mendengar suara kaisar secara langsung. Pengumuman ini menandai berakhirnya perang, dan sekaligus mengakhiri mitos keilahian kaisar, yang telah lama dipegang masyarakat Jepang. Kekalahan ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Jepang, membuka jalan bagi perubahan sosial dan politik yang mendalam. Di bawah pendudukan sekutu, peran kaisar didefinisikan ulang. Konstitusi baru menegaskan bahwa kaisar hanyalah simbol negara, tanpa kekuasaan politik nyata. Era baru pun dimulai. Kaisar tidak lagi dipuja sebagai dewa, melainkan sebagai manusia biasa yang menjadi lambang persatuan bangsa Jepang. Setelah perang, sekutu memilih mempertahankan kaisar demi stabilitas, tapi melucuti kekuasaan politik dan status ilahinya. Deklarasi Kemanusiaan Sidus Meldon Poten 6, Hirohito menyangkal keilahian, mengakui dirinya manusia biasa. Konstitusi baru 1947 menetapkan kaisar hanya sebagai simbol negara, tanpa kekuasaan politik. Peran kaisar kini seremonial, menerima tamu negara, mengesahkan Perdana Menteri, menghadiri upacara. Kedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat, bukan lagi kaisar. Hirohito berupaya memperbaiki citra kekaisaran, mendekatkan diri ke rakyat, dan mempromosikan perdamaian. Inilah fondasi peran kaisar modern, simbol pemersatu, apolitis, dan manusiawi.
Meski tanpa kekuasaan politik, aura mistis kekaisaran dijaga lewat simbol dan tradisi kuno. 3 pusaka keramat, cermin, permata, dan pedang adalah lambang legitimasi ilahi kaisar, meski keberadaannya misterius. Upacara penobatan dan ritual Shinto memperkuat peran kaisar sebagai penjaga harmoni spiritual bangsa. Tradisi seperti Minamesai menegaskan hubungan kaisar dengan rakyat dan alam. Garis suksesi diatur ketat, hanya untuk laki-laki, memicu perdebatan di era modern. Aturan kaku ini menunjukkan upaya menjaga kemurnian dan kesinambungan takhta di tengah tantangan zaman. Kekaisaran tetap berpegang pada tradisi, meski dunia di sekitarnya berubah cepat. Kaisar Akihito naik takhta 1989 membumikan takhta Krisan dengan mendekatkan diri ke rakyat. Ia dan Permaisuri Michiko sering melanggar protokol demi empati, terutama saat bencana alam. Akihito juga aktif mempromosikan rekonsiliasi dengan negara-negara korban perang. Pada 2019, Akihito turun takhta karena usia, membuka jalan bagi Naruhito dan era Reiwa. Naruhito, kaisar modern yang dididik di era pasca perang, berjanji melanjutkan gaya kepemimpinan ayahnya. Bersama Permaisuri Masako, ia diharapkan menjadi simbol harapan dan kesatuan di tengah tantangan baru Jepang. Dari mitos Jimmu hingga Naruhito, takhta Krisan adalah kisah adaptasi dan ketahanan luar biasa. Monarki ini telah berubah dari penguasa ilahi, boneka shogun, pemimpin modernisasi, hingga simbol demokrasi. Di era modern, kaisar menjadi titik fokus identitas nasional, di atas politik partisan. Peran simbolis kaisar sangat penting saat krisis, memberi penghiburan dan solidaritas. Namun, tantangan suksesi dan menjaga relevansi di generasi muda tetap besar. Keluarga kekaisaran harus menyeimbangkan tradisi dan modernitas agar tetap bermakna. Selama takhta Krisan mampu beradaptasi, ia akan terus menjadi benang emas yang menghubungkan masa lalu dan masa depan Jepang.